Halo Sobat BPJT, Mimin akan menjelaskan kepada Sobat BPJT mengenai proses pelelangan pengusahaan jalan tol di Indonesia. Simak baik-baik ya. Sebagai gambaran awal, proses pelelangan pengusahaan jalan tol terbagi dalam dua kegiatan, yaitu prakualifikasi dan pelelangan. Sebelum mengikuti pelelangan pengusahaan jalan tol, calon investor harus terlebih dahulu mengikuti prakualifikasi. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari peminat untuk mengikuti proses pelelangan pengusahaan jalan tol. Tujuannya untuk menilai kemampuan keuangan dan pengalaman calon investor sebagai peminat. Untuk selanjutnya, proses prakualifikasi disebut PEKI ya sobat. Tahapan umum kegiatan PEKI adalah sebagai berikut. Panitia mengumumkan PEKI melalui koran nasional, serta melalui website Kementerian PUPR dan BPJT. Selanjutnya, peminat mendaftar dan mengambil dokumen PEKI sesuai hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman. Kemudian, panitia akan mengundang peminat yang sudah mendaftar untuk mengikuti rapat penjelasan PEKI. Di sana, peminat bisa menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait dokumen PEKI. Pertanyaan akan dijawab oleh panitia secara tertulis dan dibagikan ke seluruh peminat ya. Kemudian, peminat yang sudah melengkapi dokumen dapat setiap saat menyampaikannya kepada panitia. Peminat harus memperhatikan batas akhir pengumpulan dokumennya, karena kalau telat, dokumennya tidak diterima loh oleh panitia. Berikutnya, panitia mengevaluasi dokumen PEKI yang diserahkan, terutama untuk menilai kemampuan keuangan dan pengalaman peminat dalam proses pengusahaan jalan tol. Hasil evaluasi PEKI akan diumumkan melalui website Kementerian PUPR dan BPJT, serta disampaikan kepada semua peminat melalui surat atau email. Peminat yang lolos PEKI akan diundang oleh panitia untuk mengikuti pelelangan. Oh iya, karena PEKI belum merupakan tahap kompetisi, maka semua peminat yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lolos PEKI dan menjadi peserta lelang ya. Sekarang kita masuk ke pelelangan. Berikut adalah tahapan umumnya. Tahap pelelangan dimulai saat panitia menyampaikan surat undangan pada peserta untuk mengambil dokumen lelang atau biasa disebut Request for Proposal yang disingkat RFP. RFP akan digunakan sebagai dasar penawaran oleh peserta pelelangan. Isinya ada 7 buku nih sobat. Setelah peserta mengambil RFP, panitia akan mengundang peserta untuk hadir dalam rapat penjelasan yang akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Semua pertanyaan terkait proyek bisa ditanyakan di rapat penjelasan ya, nanti bakal dijawab sama panitia. Jika diperlukan, panitia juga dapat mengadakan kunjungan lapangan bersama dengan peserta pelelangan. Selanjutnya, peserta menyampaikan dokumen penawaran sesuai jadwal yang tertera dalam RFP dengan sistem 2 sampul yang dimasukkan secara bersamaan. Setelah pemasukan, panitia akan membuka dan memeriksa isi dokumen penawaran satu-satu di hadapan peserta secara langsung. Panitia akan menilai kesesuaian isi dokumen penawaran sampul 1 berdasarkan ketentuan yang ada di RFP. Jika perlu, panitia akan meminta klarifikasi kepada peserta atas penawaran yang disampaikan. Apabila peserta dinyatakan lulus, maka panitia akan mengundang peserta untuk membuka dokumen sampul 2. Proses pembukaan sampul 2 sama seperti pembukaan sampul 1 sobat. Apabila terdapat lebih dari 1 peserta, panitia akan membandingkan harga penawaran yang terbaik setelah dilakukan koreksi aritmatik. Peserta dengan penawaran terbaik akan diusulkan sebagai pemenang lelang, sedangkan peserta lainnya ditetapkan sebagai cadangan. Akan tetapi, apabila hanya terdapat 1 peserta, proses pelelangan akan dilakukan dengan metode negosiasi. Panitia akan bernegosiasi langsung dengan peserta untuk mendapatkan harga terbaik ya sobat. Setelah didapatkan calon pemenang, panitia akan melaporkan hasilnya kepada Menteri PUPR melalui Kepala BPJT. Apabila Menteri setuju, maka calon pemenang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang ya oleh Menteri. Pemenang lelang akan diumumkan melalui website Kementerian PUPR dan BPJT.
dan melalui surat atau email kepada para peserta pelelangan. Akhirnya, kita sudah mendapatkan pemenang lelang. Pemenang lelang wajib untuk mendirikan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT sesegera mungkin ya, agar pemerintah bersama BUJT bisa menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau PPJT. Semoga sudah tercerahkan ya sobat mengenai proses pelelangan pengusahaan jalan tol di Indonesia. Jika ingin tahu lebih detail, sobat bisa pelajari peraturan berikut ya. Atau bisa hubungi BPJT melalui media-media ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi sobat.